Ya, Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis ya, bersama saya Guru Injil Mauri. Nah, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam topik yang baru, yaitu komunitas yang saling mendukung. Komunitas yang saling mendukung. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat sebuah gereja yang bernama Klepot. Gereja Klepot. Klepot ini adalah bejana tanah liat. Nah, gereja ini ada di Afrika Selatan. Nah, gereja ini dibentuk oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Tom Smith dengan istrinya. Seorang hamba Tuhan yang punya talenta besar dan punya karir yang cemerlang dalam gereja besar di Afrika Selatan. Namun dalam pelayanannya itu, di puncak karirnya itu, dia mengalami kejenuhan. Dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, ambil waktu sejenak untuk menggumulkan apa arti menjadi bagian dalam komunitas pengikut Kristus. Jadi dia udah sampai melakukannya itu seperti kayak rutinitas biasa saja tanpa makna. Dia menarik diri, dia bergumul tentang komunitas, apa yang Tuhan mau bicarakan pada dia untuk komunitas gereja Tuhan ini. Nah, dalam pergumulannya, dia mencari pimpinan Tuhan. Mereka menemukan jawabannya dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Nah, di situ Paulus menjelaskan tentang bejana tanah liat serta Kristus Yesus sebagai hartanya. Nah, di dalam bagian itu dituliskan seperti ini. Tetapi harta yang kami punyai ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bukan dari diri kami. Nah, sejak saat itu Tom Smith dan istrinya kembali dan memulai pelayanan yang baru, yaitu gereja Klepot ini di tahun 2003. Nah, Klepot ini ada sebuah gambaran tentang kerapuhan. Simbolnya unik sekali. Mereka punya pot tanah liat di gereja itu. Dan di akhir sebuah kebaktian itu mereka memasukkan pot itu dalam sebuah bungkus, kemudian dipecahkan. Kemudian pecahan-pecahannya itu dibagi-bagikan kepada anggota mereka. Dan pot ini sebuah simbol kerapuhan mereka. Meskipun mereka akhirnya menyatukan kembali pot itu dalam bentuk yang tadinya, mereka bangun kembali pot itu dan dilem kembali. Nah, itu jadi simbol gereja mereka. Nah, mereka taruh lilin di dalam pot itu. Kemudian lilin itu menerangi pot itu dari dalam. Dan sungguh indah. Pot itu bersinar terang dengan bentuk yang sangat unik dan indah seperti itu. Nah, Tom dan rekan-rekannya mengajak kita berpikir dan membangun sebuah komunitas yang rapuh, tapi memancarkan Kristus seperti itu. Tom dan rekan-rekan itu tidak sekedar ingin membangun gereja yang besar. Mereka mau memulai dengan gereja itu sendiri, menjadi gereja satu dengan yang lainnya, dan menjadi gereja bagi komunitas mereka. Nah, Tom meminta semua orang dalam komunitas itu, semua anggotanya membuat komitmen agar terang dalam kehidupan mereka tetap menyala. Jadi Kristus yang ada dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka, dalam komunitas mereka itu terus menyala. Nah, Tom Smith menyebutnya sebagai sebuah respon untuk 6 panggilan. Sebuah respon untuk 6 panggilan. Ada 6 panggilan yang dituliskan oleh Smith di sini. Pertama adalah mencari Allah setiap hari. Entah lewat doa, baca Alkitab, ataupun mendengarkan khotbah seperti itu. Ataupun disiplin-disiplin rohani yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memecahkan roti 3 kali seminggu. Satu sama lain dengan orang percaya ataupun dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dalam artian ini berbagi berkat jasmani seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan tanyakan apa karunia rohaniku, tetapi bertanyalah bagaimana saya bisa menjadi sebuah karunia bagi komunitas saya, bagi komunitas ini. Tentu kita harus menjadi sebuah karunia untuk komunitas kita. Kemudian yang keempat, membangun relasi dengan orang yang berbeda dengan Anda.
Beda-beda suku, beda agama, beda kelas sosial, beda yang lain-lain seperti itu. Jadi bangun relasi, punya sahabat ataupun teman dengan orang yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kelima adalah membangun sebuah mentalitas untuk melayani. Mentalitas melayani itu sangat mendarat, harus membumi. Berusaha untuk berbagi waktu kita, dana kita, talenta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita melatih diri kita, mental kita untuk melayani orang. Kemudian terakhir adalah menemukan ritme yang sehat dalam penggunaan waktu kita. Jadi kita harus menetapkan margin kehidupan kita. Jadi ada batas-batas waktu-waktu kita. Kemudian sabat. Jadi ada waktu untuk istirahat sepanjang minggu itu. Dan tidak bekerja secara over. Nah, kalau dalam aturan di Amerika Serikat, mereka menetapkan tidak lebih dari 50 jam selama 1 minggu. Itu berarti mereka bisa bekerja 7-8 jam per hari. Ataupun 8 jam per 6 hari. Kalau minggu mereka libur. Seperti itu. Jadi belajar untuk tidak kerja secara over seperti itu. Nah, inilah 6 panggilan yang ditawarkan oleh Tom Smith kepada anggota-anggotanya supaya mereka mengambil komitmen untuk setia melakukan hal-hal ini. Nah, kemudian masing-masing anggota yang membuat komitmen penting itu harus mencari seseorang yang bisa menolong mereka. Mereka diminta untuk mencari rekan, partner untuk menolong mereka di antara sesama anggota itu supaya mereka tetap diingatkan dan tetap jujur dalam melakukan komitmen itu. Nah, ini penting karena kejujuran dan saling menjaga itu akan lahir dari persekutuan kecil itu. Nah, kejujuran itu berfungsi sebagai pemberi semangat dan pengingat atas peraturan dalam komunitas ini. Tom Smith terus mendorong supaya masing-masing anggotanya bertemu dengan partner mereka sebulan sekali minimal untuk dapat saling menjaga, saling membangun dalam kasih dan perbuatan baik untuk mengingatkan mereka akan komitmen-komitmen yang telah dibuat. Saling mengingatkan seperti itu. Nah, ini didasarkan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 24 sampai 25. Nah, kemudian terakhir saudara, yang menarik dalam gereja ini adalah ketika akhir tahun di bulan Desember, Tom akan meminta semua orang mempersiapkan diri, memikirkan dan mengevaluasi panggilan mereka, komitmen mereka, dan datang kembali di akhir bulan Januari. Ini mereka dikasih waktu untuk merenungkan, berpikir, dan bertanya kepada Tuhan tentang komitmen yang baru yang akan mereka lakukan. Nah, Tom akan meminta semua orang mempersiapkan diri dan mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau mereka lakukan sepanjang tahun depan itu. Nah, ketika kumpul lagi, mereka akan kembali ke gereja Klepot di tahun yang baru, di mana mereka akan memecahkan kembali bejana tanah liat yang baru dan membagikan pecahan-pecahannya kepada semua anggota. Dan semua anggota masing-masing menuliskan doa mereka di kepingan bejana tanah liat itu. Kemudian mereka minggu depannya lagi akan merekatkan kembali semua kepingan itu menjadi pot yang utuh kembali. Nah, saudara, ini sebuah komunitas yang dibangun oleh Tom Smith ini berakar dari sebuah komitmen dan kejujuran. Inilah yang James Bryan Smith lihat dan tertarik, bahwa komunitas ini sungguh mengutamakan kejujuran dan komitmen. Sebuah prinsip yang makin langka dalam kehidupan kekristenan kita akhir-akhir ini. Gereja ini berani menaikkan standar tujuan dan komitmen anggotanya. Nah, saudara, gereja ini bukanlah gereja yang besar. Mereka tidak lebih dari 100 orang. Mereka memulai komunitas ini dengan standar yang tinggi. Mereka rindu untuk dibentuk sama seperti karakter Kristus. Sama seperti Kristus. Nah, saudara, merenungkan hal ini, saudara, merenungkan tentang topik ini, komitmen dan kejujuran, memang sudah langka dalam kehidupan Kristen kita.
Kita tahu gereja banyak tumbuh sekarang. Sebelum pandemi pun gereja sudah banyak. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu komitmennya bisa berubah-berubah. Kalau mentok gereja ini, mereka akan pindah gereja lain. Kadang-kadang seperti itu. Kalau ikut melayani, kemudian konflik, mereka akan mundur dalam pelayanan. Jadi komitmen itu memang sudah semakin langkah sekali. Nah, saudara, kita perlu mempraktekkan hal ini dengan serius dan rajin di dalam gereja kita. Itu yang menjadi perenungan saya. Komunitas dan persekutuan Kristen itu disediakan Tuhan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi komunitas itu bukan kita datang supaya komunitas itu memenuhi kebutuhan kita. Ya, satu hal itu penting, itu ada. Itu Tuhan berikan. Tetapi yang paling utama itu adalah komunitas itu dibentuk oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan supaya kita didewasakan, dibentuk supaya semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Nah, dalam persekutuan itulah kita semakin dewasa. Kita saling memberi, saling mengasihi, saling melayani. Apalagi saudara, penting sekali di tengah-tengah krisis dan pandemi kemarin, kita sudah sangat dibentuk perilaku yang individu, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran dan kecurigaan. Nah, kita perlu melatih lagi untuk hidup saling mendukung satu sama lain. Mari kita buka diri kita. Kita latih komitmen kita untuk hidup bertumbuh dalam persekutuan dan pelayanan. Sehingga kita menjadi komunitas yang saling mendukung, yang akhirnya semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat momen pada hari ini. Kami diingatkan akan pentingnya komunitas yang saling mendukung Tuhan. Kami melihat dari gereja Klepot sebuah gambaran tentang gereja sederhana yang memulai dengan sadar bahwa kami adalah bejana tanah liat. Dan bejana tanah liat itu memiliki harta yang luar biasa, yaitu Kristus. Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Meskipun kami tidak sempurna, tapi kami mau serupa dengan Kristus. Dan kami mau berkomitmen. Dan kami mau terbuka satu sama lain. Menjadi komunitas yang saling menguatkan, saling mendukung di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dan sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.